Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan job sheet membangun model prediksi numerik dengan linear regression atau regresi linear. Oke, kita langsung saja ke tugas satu. Di sini ada akuisisi dan profil dataset. Di sini saya mencari dataset dengan kriteria minimal 500 baris, memiliki minimal satu variabel target continue, dan memiliki minimal 4 variabel prediktor kandidat. Oke, pertama-tama isi table profit dataset, sumber datanya saya dari Kaggle, lisensinya public, tahun atau periode datanya 2024, dengan jumlah baris 6.607, jumlah kolomnya 20, variabel target yang diprediksi ada exam score, kandidat prediktornya ada horse study, attendance, previous score, tutoring session, parental involvement. Oke. Mengapa kita perlu mencari dataset sendiri dibanding menggunakan dataset bawaan sklearn seperti California Housing? Karena dataset sendiri biasanya lebih beragam, lebih realistis, dan lebih sesuai dengan kasus nyata dibandingkan dataset bawaan sklearn yang umumnya hanya digunakan untuk latihan dasar. Oke, selanjutnya sebutkan minimal dua risiko jika dataset yang dipilih ternyata mengandung personal identification atau berlisensi tertutup. Yang pertama itu terdapat risiko kebocoran privasi. Yang kedua, dapat menimbulkan masalah hukum karena pelanggaran hak cipta apabila data digunakan tanpa izin. Yang ketiga, keterbatasan publikasi karena data kita tidak boleh dibagikan secara bebas. Apa beda regresi, target continue dengan klasifikasi, target kategorik? Berikan satu contoh masing-masing. Untuk regresi digunakan untuk memprediksi nilai numerik continue, sedangkan klasifikasi digunakan untuk memprediksi kategori atau kelas tertentu. Contohnya, regresi memprediksi harga rumah berdasarkan luas bangunan dan jumlah kamar. Untuk klasifikasi memprediksi apakah pelanggan akan membeli produk atau tidak dengan dua, dua target, ya atau tidak. Kedua, EDA. Di sini saya melakukan EDA. Untuk kolom targetnya, saya isi kolom target saya yaitu exam score. Exam score. Jadi di sini saya membuat distribusi kolom target, skewness-nya, kurtosisnya, sini heatmap-nya, sederet attendance paling tinggi, harus di paling tinggi kedua, sebenarnya korelasi targetnya dengan prediktor. Sebenarnya ini box plot untuk melihat outlier ya. Di sini outlier hanya terdapat di dua data yaitu exam score dan horse study. Oke, di sini saya menangani oke, balik lagi ke ini. Isi tabel ringkasan EDA. Distribusi target normal to school itu temannya skewed, skewness targetnya 1,644 sekian atau 1,645. Tiga prediktor dengan R tertinggi itu attendance, horse study, dan previous score. Adakah uh, multicollineari multicollinearitas terdeteksi? Tidak ada, karena tidak ada yang lebih dari 0,8 di sini bisa dilihat. Oke, jumlah outlier pada target ada 104. Apakah hubungan top 3 prediktor terhadap target tampak linear? Ya. Pertanyaan refleksi, satu, jika distribusi target sangat skewed, lebih dari satu, seperti data saya, apa dampaknya terhadap regresi linear, dan apa yang bisa dilakukan? Distribusi target yang sangat skewed dapat menyebabkan asumsi normalitas pada regresi linear tidak terpenuhi, sehingga model menjadi kurang akurat.
Hal ini juga dapat membuat prediksi bias dan sensitif terhadap outlier. Apa beda korelasi Pearson dan dengan korelasi Spearman dan kapan sebaiknya pakai Spearman? Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur hubungan linear antar variabel numerik dan sensitif terhadap outlier serta distribusi data. Sedangkan korelasi Spearman digunakan untuk mengukur hubungan monotonik berdasarkan peringkat data sehingga lebih tahan terhadap outlier dan tidak harus berdistribusi normal. Spearman sebaiknya digunakan ketika data tidak normal, terdapat outlier dan hubungan antar variabel tidak linear, tetapi masih memiliki pola monotonik. Monotonik. Selanjutnya pre-processing data, di sini melihat missing value, menangani dan melihat missing value menanganinya, lalu menangani outlier, lalu encoding. Ya, bisa dilihat di sini tugas 3 pre-processing. Pertama pasti nge-load data dulu. Ini edanya, tiga itu ini. Lihat persentase missing per tiap kolom. Ini ada jumlah missingnya. Saya imputasi modus untuk kolom kategorik jadi sistem missing 0. Selanjutnya outlier ada 104 baris. Itu saya menggunakan oke. Selanjutnya encoding ya. Sini encoding. Dimensinya yang tadi 20 menjadi 28 dimensi. Oke, isi table ringkasan pre-processing. Tahap handling missing value saya isi dengan modus ada 235 baris. Untuk outlier dihapus ada 104 baris. Encoding kategorik menggunakan one hot encoding dan sebenarnya eh, di sini ada dan saya menggunakan one hot encoding ada menambah 8 kolom. Dimensi awal versus akhir. Awalnya 6607, kolomnya 20. Berkurang 104 karena outlier dihapus dan nambah 8 kolom karena encoding. Mengapa standar scalar sebaiknya di feed hanya pada data train, bukan pada keseluruhan dataset? Karena pada supaya informasi dari dataset tidak bocor ke proses pelatihan model data atau data leakage, eh, data leak. Jika scaling dilakukan pada seluruh dataset, maka mean dan standar deviasi dari dataset itu ikut digunakan sehingga evaluasi model menjadi tidak objektif dan hasil performa terlihat lebih baik daripada kondisi sebenarnya. Apa risiko membuang baris yang ada outliernya? Kapan outlier sebaiknya dipertahankan? Membuang semua baris yang memiliki outlier dapat menyebabkan hilangnya banyak informasi penting dan membuat dataset menjadi tidak representatif. Outlier sebaiknya dipertahankan jika memang mencerminkan kondisi nyata, bukan kesalahan input atau error pengukuran. Selanjutnya, regresi linear sederhana. Oke, sini load datanya dulu yang sudah clean karena habis diprocessing. Kolom prediksinya, kolom targetnya, scam score, prediksi, tendensi. Oke, saat itu split data 80-20 dengan random state 42. Sini saya melakukan split data. Selanjutnya, latih model linear regression dan nulis persamaannya. Ini dapatnya Y sama dengan 51,7 plus 0,1917. Oke. Isi tabel hasil model sederhana.
Terlihat untuk R2-nya trennya itu lebih besar tren, mainnya lebih besar tes, MSC-nya lebih besar tes, RWC-nya lebih besar tes. Untuk persamaan modelnya itu Y sama dengan 51,74 plus 0,1917 kali attendance. Jika R2 tes lebih kecil dari R2 train dengan selisih besar lebih dari 0,1, apa kemungkinannya? Bagaimana cara mendiagnosanya? Kemungkinan terbesarnya adalah model mengalami overfitting, artinya model terlalu menghafal pola pada data training. Bagaimana cara mendiagnosanya? Pertama-tama bisa melakukan default cross validation, lalu mengevaluasi kompleksitas model. Selanjutnya, mengapa kita melakukan train split test? Apa yang akan terjadi jika kita evolusi model di data yang sama dengan yang dipakai untuk training? Untuk menguji kemampuan model dalam melakukan generalisasi, yaitu seberapa baik model dapat memprediksi data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jika kita mengevaluasi model di data yang sama, hasil evaluasi akan sangat bias, optimis, dan menyesatkan. Model mungkin akan mendapatkan skor akurasi atau R2 yang sangat tinggi, bahkan mendekati 100%. Karena model hanya sekedar menghafal jawaban dari data tersebut. Selanjutnya, regresi linear berganda untuk tugas 5. Ya, di sini sama, menentukan kolom fitur dan target. Ya, split lagi, lalu dimasukin linear regression. Lalu habis itu hitung R2, adjust R2, main masih MC. Oke, isi tabel koefisien terstandarisasi. Yang pertama ada predictor attendance, the whole study, ada previous score, ada tutoring session, dan physical activity. Koefisiennya paling tinggi attendance, arahnya semuanya positif. Interpretasi singkatnya semakin tinggi tingkat kehadiran siswa, maka nilai ujian cenderung meningkat sebesar 2,28 poin dengan asumsi variabel ini tetap. Untuk core study, arahnya positif juga. Setiap penambahan jumlah belajar akan meningkatkan nilai ujian sekitar 1,7 poin. Selanjutnya previous score, siswa dengan nilai sebelumnya lebih tinggi cenderung memiliki nilai ujian yang lebih tinggi sebesar 0,6952. Oke, untuk tutorization juga arah yang positif. eh, s- Interpretasinya semakin banyak sesi bimbingan belajar yang diikuti, nilai ujian diperkirakan meningkat sekitar 0,58 poin. Yang terakhir physical activity. Pastinya positif. Interpretasi singkatnya, aktivitas fisik memiliki pengaruh positif kecil terhadap nilai ujian, yaitu sekitar 0,18. Apa beda makna koefisien sebelum dan sesudah scaling? Mengapa untuk membandingkan magnitudo pengaruh harus pakai koefisien terstandarisasi? Jawabnya, koefisien sebelum scaling masih dipengaruhi oleh satuan asli masing-masing variabel, sehingga besaran nilainya belum tentu menunjukkan pengaruh yang sebenarnya. Setelah scaling, seluruh variabel berada pada skala yang sama, sehingga koefisien menjadi lebih detail, lebih adil untuk dibandingkan. Untuk pertanyaan nomor 2, jika adjust R2 jauh lebih kecil dari R2-nya, apa artinya? Bagaimana cara memperbaikinya? Jika adjust R2-nya jauh lebih kecil dibanding R2, artinya terdapat variabel prediktor yang kurang relevan atau model terlalu kompleks sehingga penambahan variabel tidak benar-benar meningkatkan kualitas model. Oke, selanjutnya uji asumsi klasik. Sini uji asumsi. Oh, di sini tadi yang regresi Fourier ada. Oke, uji asumsi. Teman-teman pasti ngeload datanya dulu yang sudah bersih, targetnya SM score,
Selanjutnya asumsi satu, linearitas. Berikut adalah buktinya. Oke, eh isi tabel ringkasan uji asumsi. Yang pertama, linearitas, metodenya residual versus fitted visual. Lihat sini, oke. Apakah terpenuhi? Ya. Normalitas residual, Shapiro-Wilk p-value. Oke, di sini Shapiro-nya eh 0,9954 dengan p-value 0,81603. Lalu komo- homogenisitas, metodenya eh, p-value. Oke, p-value-nya itu oke 0,12818. Ini lebih dari 0,05 sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya non multicollinearities, linearitas metodenya VIF max. Hasil VIF saya ini di asumsi dua. Kita lihat sih. Oke, langsung kita ke evaluasi perbandingan modal. Sini pertama import dulu apa namanya? Koma-komanya. Ini disuruh jepit ini berganda. Oke. Lalu pilih model final berdasarkan kombinasi kombinasi R2 dan RMSI test, kapasitas dan apakah asumsi terpenuhi. Untuk regresi sederhana, R2-nya itu 0,43, just-nya 0,3, RMSI-nya 2,4, asumsi terpenuhi ya. Dan untuk regresi berganda, R2 skornya 0,81, just-nya juga 0,81, dan RMSI-nya 1,3952. Alasan dipilih regresi berganda, pertama, R2 dan adjust R2 jauh lebih tinggi berbanding dengan 0,4367 yang berarti model regresi berganda mampu menjelaskan sekitar 81,3 persen variasi pada nilai target, jauh lebih baik dalam menangkap pola data. Oke, selanjutnya di sini tugas terakhir, deploy web prediksi ke Streamlit. Oke, di sini saya mengikuti arahan job sheet. Dan ketika saya deploy, muncullah seperti berikut. Ini saya belum di VS Code belum nambahin apa-apa. Pure dari Jobsheet. Username GitHub, maaf ya, dah ya. Link repository, link aplikasi Simulate, tanggal deploy, durasi pertama, tanggal deploynya tadi 29 ya. Oke, di sini isi tabel hasil pengujian web. Di sini saya menguji menggunakan data asli saya. Bisa dilihat. Jam belajar 23 jam, 3 kali 24, nilai ujian 73, bimbel 0, aktivitas 3 kali seminggu, tidak efisien. Hasil prediksinya 67,9, sedangkan data asli itu ya 67. Ya, melenceng 0,9 sekian. Wajar apa aneh? Wajar. Karena after skornya tidak terlalu, akurasinya tidak terlalu tinggi. Tidak sampai 0,98, tidak. Masih awal-awal. Lalu yang kedua ini
Hasilnya itu 63,3 melenceng 2 poin. Oke. Yang ketiga itu, oke, 73. Data saya 74. Ya, beda satu. Wajar. Untuk yang keempat itu 7,5, 70. Sedangkan saya, ketika saya prediksi di streaming saya, itu eh, 69,6. Ya, beda 0,4. Wajar. Oke, segitu saja eh, presentasi job sheet saya. Sekian, terima kasih.